Banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau bermimpi maka adalah orang-orang yang tidak berguna. Tapi kenyataannya orang yang bermimpi dan tidak mau bangun adalah orang yang tidak berguna. Karena kenapa? Dia hanya bermimpi untuk menjadi sesuatu, tapi tidak ada menghasilkan sesuatu. Banyak orang yang bermimpi, tapi tak tahu cara mewujudkan mimpinya. Maka dari itu lebih baik kamu bangun untuk mencapai mimpimu daripada bermimpi tapi tidak bangun. Sebenarnya semua kesalahan itu bukan dari kemiskinan, tapi dari ketidakmampuan kita untuk merubah kemiskinan. Kemiskinan itu berawal dari ketidakmampuan kita untuk mewujudkan mimpi kita sendiri atau tidak mau bangun dari mimpi kita sendiri. Kenapa kita diambang-ambang mimpi terus-menerus? Mau sampai kapan? Dunia ini tidak seindah yang kita bayangkan, tapi juga tidak sepahit yang kita bayangkan. Dunia ini mengalir seperti yang seharusnya, tidak seperti keinginan kita, tidak juga seperti keinginan orang lain, tapi seperti keinginan yang diusahakan supaya kamu bisa mengerti untuk menjalani mimpi-mimpi itu dengan begitu bijak dan keluar dari masalah-masalah kemiskinan itu sendiri. Saya pernah mendengar orang lain berkata seperti ini, ya saya bisa apa kalau saya miskin? Lah, kenapa kamu merendahkan diri kamu sendiri? Padahal diri kamu itu tidak serendah itu. Seharusnya kamu bangun dari semua mimpi-mimpi yang dikatakan orang-orang yang seakan-akan kamu bisa menggapainya. Tapi padahal dirimu sendiri tak bisa untuk menggapainya dan bahkan tak yakin. Lalu mengapa kamu harus bermimpi seperti orang? Bermimpilah seperti dirimu sendiri. Sampai kamu bisa mewujudkannya, maka itu menjadikan kenyataannya. Bukan hanya sekedar omong kosong yang disampaikan orang terus-menerus. Aku yakin semua orang punya kesempatan yang sama, tapi tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Dan semua orang bisa mewujudkan mimpinya, tapi tak semua orang mau mewujudkan mimpi itu sendiri. Maka jangan rendahkan dirimu hanya karena melihat orang lain sukses. Tapi rendahkanlah dirimu tidak mau berjuang, sehingga kamu tidak bakalan sukses. Maka berhentilah mendengar sesuatu hal yang sebenarnya tidak juga bisa kamu gapai. Maka mulailah dari apa-apa saja yang bisa kamu gapai. Karena kenapa? Semua itu berawal dari apa yang bakalan kamu kerjakan, bukan apa yang kamu mimpikan. Karena kerjaan itu adalah sesuatu hal yang harus kamu usahakan supaya tetap hidup, bukan untuk kamu merenung, bukan juga untuk kamu menangis. Pekerjaan itu memang sudah kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk dimakan atau untuk apalah namanya terserah. Sebenarnya kamu harus tahu apa yang harus kamu kerjakan. Tidak hanya mendengar dari kata-kata orang yang begitu pahit atau begitu enak. Karena kenapa? Mereka juga tidak mengerti apa yang kamu keluhkan. Mereka hanya mendengar, terus memberi motivasi, dan mereka juga tidak bisa keluarkan kamu dari itu semua. Karena kita tahu yang bisa mengeluarkan diri kita dari semua itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Sebanyaknya orang yang mengatakan kamu itu buruk, tapi sebenarnya kamu tidak buruk kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak buruk juga. Dan begitu juga, kamu tidak bakalan bisa dihina orang selain kamu menghinakan diri kepada mereka. Maka berubahlah kamu seperti yang kamu inginkan, bukan seperti yang orang inginkan. Ada satu hal yang harus kita mengerti. Dulu aku pernah dikatakan orang, kalau kamu tidak memiliki segala sesuatunya, atau kamu tidak memiliki masa depan, kamu mau jadi apa? Hei, ingat, kamu siapa? Kamu Tuhan yang menentukan aku mau jadi apa ke depannya, berguna atau tidak. Tidak, kamu tidak menjadi siapa-siapa. Kamu hanya sebagai penonton yang ada di lingkungan yang mengenal diriku sendiri. Tapi kenyataannya, kamu tak mengerti dan tak paham apa yang aku kerjakan. Maka cukup diam saja. Kalau kita dianggap memang salah, kita semua jawaban yang kita berikan itu dianggap omong kosong, ya sudah, ngapain kita harus buktikan kepada mereka? Mereka juga tidak memberikan keuntungan kepada kita. Mereka hanya sekedar penonton yang seperti kritikus yang tidak mengerti apa yang kita jalankan. Mereka hanya mengerti dengan apa yang mereka rasakan dan yang mereka lihat. Terus kenapa kita ikut ke dalam pikiran mereka? Mending kita keluar dan mengikuti pikiran kita sendiri. Karena kenapa? Diri inilah yang mengerti tentang apa yang namanya tanggung jawab dan apa yang namanya kesuksesan untuk diri kita. Maka dari itu, keluarlah dari ini semua. Keluarlah dari zona nyamanmu, keluarlah dari pemikiran-pemikiran yang tidak bergunamu.
Karena kenapa? Tak ada yang peduli denganmu, dan tak ada yang mengerti denganmu. Bahkan tak ada yang mau tahu tentangmu siapa sebelum kamu menguntungkan bagi mereka. Maka cobalah kamu untuk mengerti tentang dirimu sendiri. Pelajari dirimu sendiri. Jangan pelajari diri orang lain. Pelajarin omonganmu sendiri, bukan pelajari omongan orang lain. Karena omongan orang itu hanya seperti kritikan yang tak tahu arah dan tak tahu ujung. Maka berpikirlah selugas mungkin. Buatlah dirimu menjadi lebih baik lagi, bukan hanya sekedar mendengar oceh-ocehan orang lain, karena dirimu lebih mengerti apa itu yang namanya kesuksesan untukmu, bukan untuk orang lain. Tanamkan di dalam dirimu, sehingga kamu bisa keluar dari semua itu. Aku menitip pesan nih kepada para pengkritik atau para yang suka mengomentarkan aku dengan hal-hal yang jelek-jelek. Ya terserahlah kepada dirimu. Mau kamu katakan aku tak bisa apa-apa, mau kamu katakan aku miskin tak berguna, mau kamu katakan aku tak ada gunanya, ya terserah pada dirimu. Karena kenapa? Dirimu lebih mengerti daripada aku. Tapi aku tidak mengerti dengan dirimu. Ya sudah, jalankan saja apa yang menurutmu baik. Mau kamu katakan saya adalah ahli neraka, mau kamu katakan saya adalah ahli maksiat, mau kamu katakan apapun, terserah kamulah. Aku tak mengerti dengan apa yang kamu sampaikan. Karena kenapa? Aku tak kenal kamu. Dan aku juga tak paham apa yang kamu sampaikan. Karena kenapa? Aku juga tak dekat denganmu. Hanya saja kau merasa kau lebih dekat daripada diriku sendiri. Bahkan kepada keluargaku. Aku saja tak tahu dengan keluargaku apa pikiran mereka. Karena kenapa? Mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Terus kenapa engkau selalu mengerti dengan pemikiran keluargaku? Kau siapa? Kau Tuhan? Atau kau adalah nabi? Atau kau seorang malaikat pencatat amal? Terus kenapa engkau selalu berpikir seakan-akan omonganmu paling benar? Wow, sangat hebat dirimu. Sampai bisa mengatakan apa yang sebenarnya aku saja tak paham dengan apa yang kamu sampaikan. Maka lebih baik kamu urus saja keluargamu. Lebih baik saja kamu urus saja dirimu. Jangan urus diriku. Kalau kamu mau mengkritikku silahkan. Tapi ingat, aku tak akan pernah peduli dengan apa yang kamu sampaikan. Bahkan aku bersyukur kepada dirimu yang perhatian kepadaku. Maka dari itu aku ucapkan terima kasih kalau kamu, karena kamu sudah perhatian begitu dalam kepadaku, yang bahkan aku sendiri pun tak seperhatian itu, sehingga kamu bisa mengoceh seperti Tuhanku. Tapi kau bukan Tuhanku, kau adalah orang biasa-biasa saja. Jadi stoplah mulutmu sampai sebelum kau mendapatkan karmanya. Jadi hentikan semuanya sebelum kau kena sendiri, tanpa ada yang membalas dan tanpa ada yang mengatakan apapun, tapi kau kena batunya.